Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qara'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabihi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah atau kama qala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang begitu bertubi-tubi menimpa kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa itu nikmat dan karunia-Nya. Salah satu nikmat yang betul-betul harus kita gapai, kita ambil, yaitu nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat paduan hidup, nikmat yang tidak bisa dihitung dengan jumlah tertentu karena saking banyaknya. Sekali lagi, dengan kita membaca, memahami Al-Quran seperti pagi hari ini, berarti kita menyambut apa yang dituntunkan Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Maka dengan kita membaca Al-Quran berarti kita mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah bersama dulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wala taqtulun nafsal ladzii harramallahu illa bil haqq. Jadi hak dulu baru di ke kan, jangan hak bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Monggo. Qul ta'alau aslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ulangi lagi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal ladzii harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Qul, katakanlah Muhammad, ta'alu, marilah, ta'al, halumma, ta'alu, marilah, atslu, aku bacakan, ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan Tuhanmu. Dulu kan membuat aturan haram ini haram, ini haram, ini haram, ini untuk laki-laki, untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, termasuk apa itu binatang-binatang ternak itu dibuat aturan sendiri. Ini untuk kuda beban, ini untuk disembelih dan lain sebagainya. Pada itu semua silakan untuk manusia. Kalau sekarang itu boleh katakan orang peternak ayam telur, kalau sudah tidak bertelur ya disembelih saja, tidak apa-apa. Walaupun fungsinya memang sejak awal untuk bertelur, bukan berarti kalau sudah tidak bertelur tidak boleh disembelih gitulah. Jadi jangan membuat aturan sendiri kalau tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Apa saja yang diharamkan alaikum atas kalian semua. Satu, Allah tusriku bihi syai'an. Hendaklah kalian tidak, asalnya an la lanya lanahi, tusriku asalnya tusrikuna. Kan masukkan lanahi menjadi dibuang nunnya, namanya af'al khamsah fi'il 5. Satu, hendaklah kalian tidak menyekutukan syai'an dengan suatu bi kepada Allah. Jangan sampai Allah disekutukan dengan suatu. Allah punya tenaga ahli, Allah punya pengacara, Allah punya pengawal dan sebagainya. Atau bahkan ini anak Allah, ini anak Allah yang kesekian dengan ibu ini Allah dengan ibu ini, seperti
Cara guru dengan Betari Durga dan sebagainya. Ini kewayangan biasanya ada. Wabil walidaini ihsana, dan yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, ini bahasa Arab itu ada badik maklub, susunan bahasa yang terbalik. Asal dilarang kok ini disuruh. Ini berarti kita dilarang untuk menyakiti kedua orang tua gitu. Cara mengartikannya seperti itu tadi. Tadi katanya tidak boleh, haram kan tidak boleh. Tapi kok wabiwatin sana, apa kita tidak boleh berbuat baik kepada kedua orang tua? Ini bahasa Arab itu namanya badik maklub, susunan bahasa yang terbalik, mengandung makna dibalik perintah yang baik itu dibalik kan dilarang kita menyakiti berbuat jelek kepada kedua orang tua. Gitu Pak ya, supaya mengartikannya tidak bingung. Katanya dilarang kok kita berbuat baik kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlak, karena takut miskin. Jadi orang dulu kalau ada orang yang imlak adalah min khosyati imlak, karena takut miskin. Baik itu di apa namanya, sebelum keluar namanya apa, digugurkan, di apa Pak, di aborsi maupun sudah keluar, hanya karena takut tidak bisa memberi makan, tidak bisa menyekolahkan karena biaya sekolah mahal, tidak bisa membelikan HP karena sekarang modelnya sekolahnya apa, nah di apa itu dilogikakan atau dianalogkan dengan masa sekarang. Nah zaman dulu tidak seperti itu. Nah, intinya kalau punya anak kebetulan belum mencukupi, belum punya sumber rezeki, kemudian dukune bertindak, tidak usah kamu jadikan di aborsi saja, digugurkan saja. Nah ini tidak boleh. Jadi karena takut miskin. Bisa juga kalau kita sekarang yang karena aib. Kan kadang-kadang orang tua karena gara-gara anaknya hamil dulu, maka gugurkan saja, nak perlu dibayar sekian karena membuat malu. Ini juga termasuk bagian daripada takut miskin, takut melarat, takut mendapat aib dari masyarakat. Kenapa? Ini disebutkan oleh Allah. Kenapa kok takut miskin? Nahnu, kamilah narzuqukum, yang memberi rezeki kalian. Kalian bisa hidup tuh kami beri rezeki, kami sediakan rezeki berbagai macam jenisnya sehingga tidak bisa menghitung, sampai kewalahan, sampai perusahaan-perusahaan membuat pabrik ini macam-macam seperti Cina itu, semua produk-produk di toko itu buatan Cina semua. Maka ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak senang dengan Cina? Wong semua yang kamu pakai itu milik buatan Cina. HP yang apa, Android itu juga buatan Cina. Bahkan banyak sekali barang benda-benda yang kita pakai itu semua buatan Cina. Logikanya seperti itu. Wa iyahum, begitu juga anak-anak yang kamu bunuh itu yang menanggung rezekinya itu kami Allah yang memberikan. Kok pakai kami lah, ini kadang-kadang gitu Pak. Di bahasa Al-Quran tuh aneh, Gusti Allah itu banyak kok kami. Maksudnya bahwa kalian mendapat rezeki itu harus ikut bergerak. Jadi Allah memberi, tapi kalau kita tidak bergerak dapat enggak? Jadi kita berperan atau berpartisipasi atau bersama-sama untuk mendapatkan rezeki yang diberikan Allah. Sekalipun diberikan, kalau kita tidak bergerak tidak bisa. Contohnya kita akan makan, lalu tidak bergerak, harus beli beras, harus dipususi, harus dimasak, ya tidak mungkin akan jadi nasi. Ini maksudnya Allah, kamilah yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Iyahum itu anak-anak tadi, auladakum. Ini yang ketiga.
Wala taqrabul fawahisha, dan janganlah kalian mendekati al fawahisha, hal-hal yang menjijikkan atau hal yang jelek, hal jorok, atau bahasa kita perzinahan. Maka ada katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisah, jangan kau dekati perzinahan. Itu maksudnya muqaddimah pendahuluan dari zina itu jangan dekati, katakanlah dengan pacaran atau dengan saling pergi berdua atau foto bersama atau saling chat dan zaman sekarang itu jangan sampai bahasa-bahasa yang menjurus kepada perzinahan jangan sampai kita keluarkan. Nah ini kadang-kadang yang tidak boleh kan mendekat. Itu anak-anak muda sekarang Pak Edi, yang tidak boleh itu mendekat, tapi seperti sepur itu kan jangan dekat-dekat, tapi numpak sepur kan boleh. Nah, itu bahasa anak sekarang, hati-hati. Jadi yang tidak boleh kan mendekat, tapi kalau melakukan kan boleh. Nah inilah bahasa sekarang itu seperti itu. Pak Liman paham ya? Jadi tidak boleh itu mendekat, tapi numpak boleh. Nah itu namanya kan bahasa plesetan, hati-hati. Jadi anak muda sekarang tuh pinter-pinter. Itu Mas Rizal ya. Jadi kalau mendekat saja tidak boleh, itu namanya logika yang kehati-hatian. Jadi mendekat saja apalagi kan gitu bahasanya. Mendekat saja tidak boleh apalagi. Mestinya gitu. Namanya qiyas aulawi. Jadi hanya mendekat saja tidak boleh apalagi melakukan. Maksudnya gitu. Tapi anak-anak muda tidak begitu. Baik yang tampak nyata terang-terangan datang ke lokalisasi atau ke yang malam-malam kumpul itu namanya apa? Klub kan kumpul malam-malam, night club lah, seperti itu terang-terangan. Atau wama baton janto yang dirahasiakan, seperti dengan tetangga, dengan anak tiri, dengan ibu tiri, dengan pembantu. Ini kan tidak ketoro karena nyolong laku. Tapi di sini malah dengan anak tiri disahkan. Nah ini yang aneh luar biasa. Di Condong Catur itu Pak, dengan anak tiri itu disahkan, padahal selamanya haram, tidak boleh. Nak jenengan kepengen kawin dengan anak tiri gampang, tak warai. Mau cari janda yang punya anak cantik, ketika sudah dinikah jandanya tadi walaupun sudah dinikah tidak usah dikumpuli, jangan dikumpuli. Nanti bisa dengan ini dipisah terus ngepek. Nah, boleh itu asal belum dikumpuli. Nah, wes dikumpuli tidak boleh. Ini Mas Rizal rahasianya kalau ingin cari janda dan anaknya sekaligus. Apa? Enggak harus dicerai dulu. Maksudnya kok orang yang tidak dikumpuli kan mesti curiga ada apa saya kurang cantik. Nah, baumu yang tidak cocok. Ya sudah pisah saja. Dulu pisah kan gampang. Terus sekarang sulit. Harus ada sebab-sebabnya. Nah, sebabnya kalau tertarik karena anaknya. Nah, untuk itu sekali lagi itu rahasia, jangan bawa keluar. Boleh seperti itu, maksudnya boleh bukan berarti harus seperti itu. Tapi ada yang dirangkap sisan, itu namanya nekat. Sama saja anak dan bapaknya itu. Itu yang keberapa Pak? Nah, siji, loro, telu, empat. Wala taqtulun nafsa, dan janganlah kau membunuh nafsa jiwa seseorang. Allazi harramallah, yang telah diharamkan oleh Allah. Kita tidak boleh membunuh tanpa sebab. Ada hadis Nabi, orang yang boleh dibunuh itu, tapi harus kita punya posisi sebagai algojo. Kalau tidak punya algojo, tidak jadi algojo, tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Ada yang karena main hakim sendiri tidak
boleh terus RT-nya ngajak sak kampung, kan tidak main hakim sendiri, kan bersama-sama. Ini juga ada yang merekayasa, maksudnya main hakim sendiri tidak diputuskan oleh pengadilan. Nah, ini tidak boleh membunuh orang tanpa kesalahan, tanpa sebab atau tanpa hak, tanpa kebenaran. Di antara dalam hadis itu Nabi mengatakan seseorang itu boleh dibunuh siji karena zina muhson, dia sudah punya istri atau jadi janda atau jadi duda menzinai siapa saja, namanya zina muhson, boleh. Tapi ya hukum negara, kalau kita main hakim sendiri tidak boleh. Yang kedua, meninggalkan agamanya, murtad, itu dalam juga boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang ketiga itu? Kenapa Pak? Nah, di sini tidak, hadisnya ada kok. Enggak, maksudnya itu menurut Nabi itu yang boleh boleh dibunuh itu. Ya, nggih. Jadi kalau kita tidak punya posisi sebagai petugas untuk membunuhnya, tidak boleh membunuh begitu saja. Dzalikum, itulah, demikian itulah wasakum bi. Nah, diartikan apa adanya wasiat Allah kepadamu dengan beberapa tadi norma-norma yang telah diberikan. Tapi ada yang mengartikan wasakum, Allah memerintahkan. Wasiat itu sama dengan perintah. Dan diartikan itu demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu, menyuruh kepada kamu dengan berbagai macam aturan tadi, la'allakum taqilun, agar kalian betul rasional dalam hidup ini, memakai akal. Jadi, orang Islam tuh hidupnya harus selalu memakai logika, memakai akal. Tidak boleh asal ini kan hanya berdasarkan keyakinan atau kepercayaan tanpa dasar. Semua itu la'allakum taqilun, agar kalian bisa menggunakan akalmu. Nah, karena manusia disebut hayawanun natik, hewan yang berakal. Orang Arab mengatakan al insanu hayawanun natik, manusia itu hewan yang bisa bicara. Kan perabotnya kan sama antara manusia dan hewan. Tapi hewan kan murni hanya satu jenis saja, sedangkan kita bisa berkelok-kelok, bisa membuat lagu-lagu bermacam-macam seperti Pak Guntur tadi. Pasti lagu apa Pak? Magatroh atau Pasmorodono atau Dandang Gulo tadi Pak? Enggak, lagunya lagu apa tadi? Kan macam-macam, ada Magatroh, ada Dandang Gulo, ada Asmarodono, ada Gambuh dan lain sebagainya. Tapi saya tapi enggak hafal materinya. Ini sudah 4 Pak, 5 Pak tadi. 5, sudah 5 macam. Sekarang tambahi lagi, sehingga di dalam kitab Perjanjian Lama disebut the Ten Commandment. Ada 10 macam perintah yang hukum yang harus dilaksanakan oleh umat manusia pada waktu yaitu Bani Israel. Nah, di sini disebutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qis tidak usah bil sinnya saja, toknya sudah tambahkan seperti Lailatul Qadr, piroknya di dalam saja. La nukallifu nafsan illa wus'aha
wa idza qultum ini mim mati ketemu fa itu dibaca izhar, diputus. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Monggo. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Ulangi lagi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Berikutnya yang keenam, wala taqrabu, jangan kau dekati, jangan main-main malal yatimi terhadap harta anak yatim. Kalau kebetulan kita mendapatkan janda kaya, jandanya janda mati, punya warisan banyak, kita harus bisa menjaga hartanya itu. Jangan hanya ingin senang hartanya tapi tidak bisa menjaga, karena harta ini bagian daripada anak-anak yatim yang ditinggalkan itu. Dipelihara boleh, maksudnya kita ikut menggunakan boleh, tapi seperlunya, tidak terus berpoya-poya. Ini seandainya kita mengawini janda yang beranak yatim. Orang Jawa mengatakan janda basah. Janda basah. Kayak aku terus ketok cetok namanya basah no kan. Ya janda kaya lah. Basah kuyup. Maksudnya kita bisa mandi dengan mandi uap dan lain sebagainya karena basah. Illa billati, kecuali dengan cara, yaitu kita jalankan peninggalannya itu ya aksan, dengan cara yang baik, yang bagus, sehingga bisa berkembang. Mama makan ya makan seperlunya. Hatta yablugha, sehingga yatim itu sampai asudahu, masa dewasanya, sampai dewasa, sampai dia bisa mandiri, bisa kerja mandiri. Kalau sudah bisa mandiri, perlu dilatih dulu bagaimana agar anak itu bisa bekerja hidup mandiri tanpa menggantungkan pada orang tuanya. Ini sangat ideal sekali ajaran Islam itu. Kita tidak boleh ngincar janda hanya karena kayanya, tapi kita harus berpikir bagaimana agar anak yang ditinggalkan itu nanti bisa mandiri, bisa mengembangkan kekayaannya. Contohnya siapa? Yang punya contoh enggak? Nasar. Nasar itu kan dapat ibu angkatnya. Diboleh. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau mengangkat anak laki-laki itu sebaiknya
dari saudara keluarga wanita, keluarga istri kalau ngangkat anak, sehingga tidak terjadi magar makan tanaman. Kalau ngangkat anak laki-laki sebaiknya dari istri, keluarga istri, ponakane atau lain sebagainya. Kalau ngangkat anak wanita sebaiknya dari keluarga laki-laki. Itu kemungkinan untuk terjadi masalah keluarga betul ada hubungan darah. Kan sering ngangkat anak kemudian terjadilah seperti pemain sepak bola itu setelah bapaknya seperti Nasar, setelah bapaknya tidak ada terus naik turun tuh naik. Itu boleh kalau orang lain, tapi kalau dari keluarga kan tidak bisa. Atau mungkin ketika masih kita hidup kadang-kadang karena itu bukan mahramnya bisa juga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dibakar maka tangan anak kadang-kadang berani merambat ke atas, ke gunung. Ini yang harus diwaspadai Bapak-bapak kalau dimintai nasihat tentang pengangkatan anak, adopsi anak, sebaiknya kalau laki-laki diambil dari keluarga istri, ponakan atau apa. Kalau perempuan sebaiknya dari keluarga laki-laki. Sehingga kemungkinan terjadi itu amat sangat sulit. Ini. Saya lanjutkan, ini masalah warisan. Yang ketujuh, wa auful kaila, dan sempurnakanlah, penuhilah al kaila ukuran atau takaran, wal mizan dan timbangan. Jadi, orang Islam kalau dagang harus jujur, harus dipenuhi, maksudnya dilarang kita mengambil atau menipu atau mengurangi takaran dan timbangan. Bil qisti, dengan jujur. Ini juga mafhum batik maklumnya dilarang mengurangi takaran dan timbangan. Ada surat khusus dilarang mengurangi takaran, namanya surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang curang. Kalau nimbang untuk dirinya sempurna, kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Sampai sejauh itu dalam rangka kita tidak boleh mengambil hak orang lain sekalipun sekecil sedikit. Karena apa? La nukallifu, namun demikian la nukallifu, Allah kami Allah, kami tidak memaksa atau membebani nafsan seseorang illa saya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, berusaha semaksimal mungkin agar kita timbangan maupun takaran atau ukuran yang kita berikan pada orang lain itu harus sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai ingin mencari untung dengan cara curang. Itu maksudnya adil, dengan adil. Ya adil sesuai dengan kemampuan, maksudnya tidak dipaksakan. Kalau katakan katur sidik atau terkatur sedikit tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Ini yang ke-8, wa idza qultum, dan apabila kalian bicara, fa'dilu, maka luruslah, adillah. Walau kana dza qurba, sekalipun ia itu kerabat saudara. Ini pun memberikan pelajaran, dilarang kita bicara dusta atau jadi saksi palsu. Seperti di pengadilan kadang-kadang kan menyebabkan jaksa-jaksa kadang-kadang mengambil saksi palsu. Kita kalau jadi palsu tempatnya di neraka gara-gara menjerumuskan orang yang sebenarnya tidak salah jadi salah gara-gara kesaksian kita. Itu juga termasuk dengan keluarga, dengan anak, dengan siapapun kita harus betul-betul adil, bicara jujur, dilatih sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang tenang karena apa yang disampaikan, apa yang dikatakan adalah sama dengan apa yang disikapkan. Jujur, adil. Wa bi ahdillah, dan terhadap janji Allah, aufu, tepatilah. Janji Allah itu apa? Ya perintah-perintahnya dan larangannya itu harus dilaksanakan betul-betul. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Itu janji dengan Allah. Kita sudah berjanji, di antara kita tidak boleh
bertuhan kepada selain Allah, janji ketika di alam arwah. Nah, dalam alam nyata ini kita berusaha apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Makanya sholat ya harus betul-betul pikirannya, perhatiannya kepada Allah SWT. Penuhilah janji kepada Allah itu. Dzalikum wasakum, itulah wasakum wasiat Allah bihi, dengan di atas tadi, la'allakum tadzakarun, agar kalian semua bisa memetik pelajaran, mengambil pelajaran. Tadi kita berpikir menggunakan akal, sekarang agar kalian bisa memetik atau mengambil pelajaran. Hidupnya adalah belajar, seperti Pak Guntur tadi, puasa adalah tarbiyah, pendidikan. Nah, karena pendidikan mulai ngeterapkan kapan? Kalau ini sebagai upgrading itu apa Pak Leman? Upgrading, peningkatan. Kalau itu peningkatan, oleh ngeterapkan kapan? Ya setelah, bukan masa sekarang itu baru taraf-taraf pelatihan saja. Pelaksanaannya besok kalau sudah Ramadan. Maka oleh ngeculke Ramadan sithik-sithik diberi ketentuan puasa 6 hari biar tidak kaget, asalnya biasa poso kok terus poso, tapi nak batas hari terus setelah itu kita puasa lagi. Namun bagi para ulama, karena masyarakat suka silaturahim, nak butuh tanggal 2 puasa itu tamu-tamu akan menjadi tidak nyaman, maka kadang-kadang diundur. Yang penting bulan Syawal, karena oleh ngendika Nabi, man soma rabbana sumayat bahu sita min sawalin karena kasyamid dari, siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari puasa Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Nah, jangan tambah setiap bulan puasa 3 hari Ayyamul Bid, berarti dengan posone 2 tahun ditambah Ramadan malah rano hitungannya. Itu ada yang bantah, itu kalau 3 hari setiap bulan lah, terus kalau puasa Ramadan itu kan juga masuk dalam kadar 1 tahun. Itu sudah otomatis Allah itu lebih tahu, jadi otomatis itu dihitung dengan 3 hari seperti itu. Ya nak bareng ya otomatis niat. Kalau sunnah kan boleh. Sunnah itu boleh niat double, Kemis, Senin Kemis dengan tanggal 13 atau 14. Tapi nak fardu qadha, karena kita meninggalkan puasa Ramadan dibarengke karo Syawal, tidak boleh. Yang qadha harus meligi, yang wajib itu harus murni menjalankan kewajiban untuk qadha. Namun bisa 2 kalau suami istri, suaminya Syawal, istrinya qadha, kan gitu tadi. Istri kan yang masih aktif kan mesti masih sebulan mesti 1 minggu, berarti pas 6 hari dah. Jadi syariat Islam tuh amat sangat membuat orang tuh menjadi harmonis. Jadi laki-lakinya puasa sunnah 6 hari, istrinya puasa qadha. Itu kalau ingin. Jadi tidak boleh wanita itu puasa Syawal dulu, kondonya lain hari, sampai menjelang puasa lagi baru kondo. Yang wajib tetap harus diutamakan, diprioritaskan. Tidak boleh bisa sholat sunat itu melampaui sholat wajib, walaupun pahalanya besar tidak bisa melampaui sholat wajib. Yang wajib itu harus didahulukan. Ini kadang-kadang kan ada anak-anak muda itu karena tarawih itu pahalanya tinggi sehingga datang ke masjid itu tidak sholat isya tapi langsung ikut sholat tarawih. Ini tidak boleh, ini rusak semua. Ini harus dipahami kita semua. Ya sholat isyanya tetap didahulukan. Oke. Yang satu-satunya itu ada 7. Nggih, 141 151 dah.
151. Nah, ini matur nuwun. Jadi kalau pendek boleh. Ini sebetulnya tanda wakaf itu hanya memberikan napas kita supaya tidak terlalu ngongso dan tidak mencuri napas terus. Seandainya dengan baca satu ayat komplit itu lebih bagus, Pak. Tanpa berhenti pada tanda wakaf. Tanda wakaf dengan oleh ulama-ulama itu agar orang yang membaca itu tidak mengongso napasnya. Yang kedua, bahwa itu sudah boleh berhenti, boleh lebih bagus karena kata kalimatnya sudah sempurna. Contoh ini baik, terima kasih Pak Adi. Kalau tanda jim itu jaiz, itu lebih baik terus. Tanda jim contohnya ini. Contohnya qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Ini pun hanya boleh, lebih baik terus. Yang bagus sampai qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Itu namanya nafasnya menjadi habis, maka dihentikan seperti itu agar kita tidak terjadi pencurian nafas. Membaca Quran itu tidak boleh mencuri nafas. Nah, bisa mencuri bagus. Contohnya mencurinya pada kata-kata yang sekiranya tidak boleh. Contohnya qul ta'alau aslu ma harrama rabbukum alaikum. Tidak apa-apa itu mencuri karena ini idhar. Alaikum Allah tusriku bi, tapi wala taqtulu awladakum min amlak itu tidak boleh dicuri. Yang harus itu cara membaca Al-Qur'an. Jadi sekali lagi jim itu hanya sementara atau berhenti boleh, tapi tidak wajib, tidak utama. Tapi qaflam memlak itu lebih utama kita berhenti. Jadi hukumnya itu lebih utama dan lebih baik. Tidak harus ada tanda wakaf itu untuk menghemat napas kita atau kita tidak terjadi pencurian napas, membacanya cukup santai. Namanya warattilil Qur'ana, bacalah Quran dengan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan mesti napas kita tidak cukup, apalagi yang sudah tua-tua, rata-rata napasnya pendek. Gitu Pak, terima kasih. Jadi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil memetik pelajaran. Jadi maksudnya kita dipetik pelajaran berarti ketika kita keluar dalam pergaulan, dalam hidup sehari-hari, kita harus menjaga beberapa poin daripada perintah atau hukum yang 10 itu. Selanjutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini pun terus lebih bagus, lebih baik disabili, tapi kita bersama-sama berhenti saja. Contoh yang terus, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini qaf lam waqaf berhenti lebih utama. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Disepakati, fatabi'u berhenti apa terus? Berhenti nggih, disepakati. Monggo. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih.
Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Lagi. Wa anna hadza dan sesungguhnya ini semua di ayat 15 itu sampai akhir tadi, sirati adalah jalanku, ini semua adalah jalan petunjukku, panduanku, mustaqiman yang lurus, tidak ada kepentingan ke kanan dan ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak haluan kanan, haluan kiri, tapi lurus berada di tengah-tengah, tidak memihak, tidak ada kepentingan untuk kelompok tertentu. Untuk itu fattabi'u, maka ikutilah jalanku ini. Jalanku yaitu apa? Al-Islam. Kan ada itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan, maka ikutilah jalanku ini. Kalau kamu ikuti jalanku, tidak bisa kalian ikut jalan yang lain. Kalau jalan yang lain namanya menjadi munafik. Itu suatu ketika Nabi dikubur pas takziah membuat garisan lurus ini. Ini adalah siratal mustaqim, garisku, dibacakan ini, terus buat garis kanan dan kiri, ini adalah jalan setan. Ya, kalau kita tidak mengikuti jalan yang satu ini, jalan yang lurus, berarti kita ikut jalan setan. Walata tapi jalan setan itu banyak sekali. Maka fatafaraqu bikum, maka kalau kami ini walata subula, jangan kamu ikuti berbagai macam jalan, berbagai macam paham. Fatafarraqo, maka jadi sebabnya jalan-jalan itu membuat berpisah-pisah, bercerai-berai, bergolong-golong, berfirqah-firqah bikum dari ma'ansabili, dari jalan Allah, sehingga kamu pecah dengan berbagai macam pemikiran jauh dari jalan Allah. Kalau sampai kalian mengambil jalan selain siratal mustaqim. Nah, ini oleh orang liberal dikatakan ini adalah ekstrim atau radikal. Sebetulnya agama pasti radikal, harus punya prinsip, harus ini yang benar, tidak boleh benar. Nah, kalau benar kabeh ya itu semua agama baik. Kalau baik semua sehari makai ini, sehari makai ini rusak. Ini logikanya berarti semua benar. Kalau benar semua ya mesti kita tidak usah milih, ambil saja semua. Sehingga sekarang ada sinkronisasi, sinkretisasi. Nah, kalau salam dimulai dari salam, Pak. Untuk mengacu atau menggiring agar orang itu menganggap semua agama baik, maka dimulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam sejahtera untuk kita semua. Astu. Terus apalagi banyak sekali salam dicampur satu salam itu benar. Ya tidak ketahuan identitasnya apa. Nyatane arane Islam toh. Swastu. Kemudian ada lagi namo budaya. Itu kan macam-macam. Itu banyak tokoh-tokoh yang agar dianggap oleh rakyatnya orangnya yang toleran, padahal itu salah. Mesti ada yang rusak salah satu, Pak. Tidak ada pahalanya, maksudnya mesti rusak. Karena kita sudah membuat paribasa nila setitik yang rusak apa benar. Maka ada tempat saya tuh jual warung nila itu tidak payu karena gede-gede. Wong setitik wae rusak apa benar besar-besar. Jangan salah paham, Pak, itu. Paham tak maksud saya? Kadang-kadang ada yang
nilas titik wae rusak kok. Lah kok iki nilane gede-gede berarti ra enak kok. Bukan gitu. Jadi maksudnya jangan sampai dicampur aduk maksudnya gitu. Jadi ketanya api tapi dicampur aduk. Jangan boleh sedekah apa saja, berdoa kapan saja. Tapi jangan ditumpangkan dengan hari hari kematian 7 hari 3 hari. Silakan berdoa setiap habis sholat doa ada apa-apa, bukan dilarang mendoakan. Nah itu untuk mengantisipasi menolak agar Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Terus doa itu tidak apa-apa 3 hari 7 hari apa ada larangan, bukan itu. Ibadah itu pada dasarnya dilarang. Ini Imam Syafi'i membuat kaidah ibadah itu pada dasarnya al-aslu fil ibadah at-tahrim, haram, kecuali ada petunjuk. Ini masalah ibadah. Tapi masalah muamalah, masalah kerja, masalah budaya pada dasarnya halal semua, kecuali ada larangan. Ini bedanya antara muamalah masalah dunia dan masalah agama. Masalah ibadah harus ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya lebih baik ditinggalkan. Ini yang perlu dimengerti kita semua. Sehingga contohnya ini saja, non sewu, sengaja di masjid kita kan antar sholat itu tidak diberi doa. Kenapa? Sholat itu belum selesai kau wis zikir. Zikir itu harus sudah selesai, Pak. Di tengah-tengah Nabi sholat tarawih kan semua terus selesai baru zikir. Lah yang lalu kita tuh urung rampung kok wis. Ya enggak? Nah ini namanya, dan Nabi tidak ada tuntunannya seperti itu. Di tengah-tengah sholat terus zikir itu tidak ada. Sholatnya tarawih kan 8 atau 20. Kok di tengah-tengah ada zikir? Nah, itu berarti tidak sesuai dengan petunjuk. Maka zikir harus sudah selesai. Astagfirullah atau di sini karena petunjuknya Subhanal Malikul Kudus dan seterusnya. Ini yang harus dipahami, bukan masalah fanatik, tapi kita berusaha semua ibadah itu harus ada petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuknya namanya apa, Pak? Kempelinti. Nabi orang ada kempelinti, tahu Pak? Kemaki. Wong Nabi orang nuntuni kok gawe anu dewi, kemplinti lah. Kita berusaha untuk tunduk taat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak perlu nyalah-nyalahkan, tapi hanya kita ingin berusaha sesuai dengan petunjuk Nabi. Tanya Pak Effendi caranya ngelek ya Pak. Ya kita berusaha yang namanya berilmu kan berkembang. Setelah ketahuan bahwa ini keliru, contohnya Pak Galileo dulu kan dihukum mati gara-gara ngarani bumi itu, ya tak? Tapi setelah ilmu maju ternyata betul Galileo itu. Akhirnya gereja minta maaf. Ini contoh aja. Lah kita itu memang dulu orang-orang tua kita yang penting do gelem ibadah lah. Wong gelem ibadah itu bisa ada suara bareng-bareng itu. Nah wong orang pantai mengatakan alhamdulillah bapak itu menjadi Pak Muslim. Itu orang pantai Pak. Jadi saya tuh makanan saya seperti itu. Maka di sini berusaha untuk meluruskan, jangan nanti kesalahan saya yang di sana saya bawa ke sana itu. Biasanya kan gitu. Ilmu yang kita dapat dulu karena itu dari gurunya tanpa seleksi, tanpa mengadakan revisi atau mengadakan koreksi, langsung dibawa ke tempat yang baru sehingga akhirnya berkembang seperti fakta itu. Nah kita berusaha untuk cari ada enggak yang dilakukan ini, ada enggak petunjuknya. Ternyata Nabi tidak pernah melakukan doa di antara sholat tarawih. Sholatnya urung rampung kok wis zikir. Karena aneh itu katanya. Nah untuk itu sekali lagi, namun kita tidak perlu mencela itu kepada yang nak kepengen sholat yang benar nang masjid gua muhajirin kono bener. Tidak perlu seperti itu. Ini yang harus ini adalah pedoman bagi kita semua agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini sekedar saja Pak, tambahan.
Wala tatabi usubulah, jangan kau ikuti berbagai macam paham, berbagai macam jalan, berbagai macam manhaj, berbagai macam panduan isme. Fatafarraqu, maka jadi sebab bercerai-berai. Jalan itu membuat bercerai-berai bikum pada kalian, bercerai-berai atau berpisah ansabili dari jalan Allah. Kalau kita mengikuti berbagai macam paham, coba mazhab saja, kalau mengikuti mazhab ini, setelah mengikuti ini ada paham lagi, maka Imam Syafi'i membuat kesimpulan, idza sahal hadis bahwa mazhabi, kalau hadis itu benar itu mazhabku, jadi tidak terpancang kepada contoh saja. Banyak orang yang mengatakan mengikuti Syafi'i, padahal Imam Syafi'i mengatakan gini, punya pendapat, la yasilu sawabu qiraatil Quran ilal mayyit, bacaan Quran itu tidak sampai ke orang mati. Tapi faktanya kita mengaku pengikut Syafi'i, tapi masih kirim ila qadratin Nabi Mustafa al-Fatihah, summa ila ruhi arwahi abai wa furuhi wa ajdadihi, terus sampai min adam sampai ila yaumil qiyamah. Pahala Fatihah untuk manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu berlebihan, pahalanya piro pahalanya. Ini contoh saja, ini koreksi kepada saya sendiri, Pak. Ngoreksi awakku dhewe biyen ngono kuwi. Jadi saya kalau ngaji di sana juga gitu. Saya tidak ngoreksi orang lain, tapi ngoreksi diri saya sendiri. Saya pernah ngalami. Bahkan setiap tanggal 11 mesti maca manaqib, Pak, saya dulu. Maka setengah hafal, manaqib saya terus setengah hafal. Tapi setelah tak gagas terus nganggo ijazah, Pak. Dalail poso berapa? 3 tahun 3 bulan 3 sudah saya kerjakan, bagus dalail. Tapi semua saya tinggalkan karena tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Bukan ninggal ke kiai, bukan, tapi yang penting kan Nabi Muhammadnya, bukan kiainya. Kiai itu hanya menyampaikan ilmunya yang didapatkan. Ini supaya Bapak tidak perlu curiga pada saya. Jadi saya itu, nah kalau kasarannya wong ana sing ora percaya nek aku ki sekarang di Muhammadiyah, yang NU sing asli ya Pak Masrukin kuwi sampai ngono, Pak. Jadi ana sing ora percaya karena yang diamalkan ya kami amalkan seperti itu. Jadi zikir dengan cara sir, tapi nak ada semua sudah selesai mengajari zikir tidak apa-apa. Hanya zikir itu diusahakan tidak yang dibaca dalam sholat. Kan kita nambahi mencari neta, ya sudah ada dalam sholat. Contohnya zikir tidak perlu maca selawat berulang-ulang Muhammad, atau zikir membaca apa? Ya termasuk itu sholawat atau syahadat. Tidak ada zikir syahadat itu, tidak ada. Nah dulu kan ada astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah, as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Itu nak dipelajari dalam bahasa, Pak. Kontras antara susunan bahasa satu yang bisa saleh orang ketiga jujur menjadi orang kedua. Astagfirullah, selalu kan orang bukan as'aluka. Lah ini kan namanya kontras, susunan bahasanya itu sudah kontras karena susunan manusia bukan susunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat yang paling bagus itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawatan. Salawat nariyah wa maisoli salatan kamilah salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladana halbil qad wa nafar bil qura wa taqdir haid dan seterusnya itu sampai duwe keyakinan nak diwaca ping 4.444 akan mendapat gini. Ada salawat munjiyat wa masalli wa salim apa salatan tunzina biya min jamil wafat wa taqdir biya jamil hajat, terusnya semuanya ada berbagai. Ada lagi salawat apa itu? Apa Pak? Selawat munjiat, selawat nariyah, ada selawat nariyah itu namanya apa? Nariyah itu artinya api itu, Pak. Karena yang ngarang itu orang Iran. Orang Iran itu dulunya kan penyembah api, maka membuat selawat nariyah. Harus ngerti, Pak.
Baiklah, dzalikum wasakum. Nah, akhirnya itulah pesan, wasiat atau perintah Allah kepada kalian, bihi dengan pesan itu, la'allakum agar kalian semua tattaqun menjadi orang yang takwa. Di sarana untuk menjadi takwa yaitu mengerjakan isi daripada petunjuk-petunjuk Allah itu. Jadi jangan takwanya pada waktu puasa saja atau pada waktu Jumat saja atau pada waktu ngaji saja. Takwa harus disosialisasikan di masyarakat, mulai dari rumah, di kampung, di masyarakat, berbangsa, bernegara, itu semuanya dilandasi dengan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya jamnya sudah lebih, mohon maaf. Biasanya kalau nak ngaji niku senengane ngomong, jadi sok kebablasan. Ana sing petugas nak ngaji mboten ngomong, kula mboten nderek ngaji. Sekali lagi semuanya itu demi menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Baik yang tidak benar juga tidak bagus, benar tapi tidak baik juga tidak bagus. Semuanya insya Allah yang benar masih bagus, tapi yang bagus belum tentu benar. Akhirnya kita akan bersama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.